Vlog kali ini kita akan berbicara tentang stoikisme, harapan, dan kegagalan. Di vlog sebelumnya kita sempat membahas tentang stoikisme melalui pemikiran seorang Marcus Aurelius, dan pada kesempatan vlog kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang stoikisme, korelasinya dengan harapan dan kegagalan. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa mazhab stoikisme membagi ruang lingkup kehidupan manusia menjadi dua bagian, internal dan eksternal. Ruang lingkup kehidupan yang dalam kuasanya, serta ruang lingkup kehidupan di luar kuasa kita sebagai seorang manusia biasa. Tentu mazhab stoikisme bukan tanpa alasan, sebab kita ketika menghadapi berbagai macam perubahan kehidupan, berbagai macam persoalan yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak jarang kita menghadapi kegamangan. Maka mazhab stoikisme memberikan kemerdekaan untuk sedari awal, sedari dini, melatih nalar kita untuk mengambil keputusan. Akankah kita menggantungkan berbagai macam persoalan yang ada di hadapan kita untuk diselesaikan menggunakan kemampuan yang terdapat dalam diri kita, atau justru sebaliknya, kita menggantungkan harapan terselesaikannya berbagai macam persoalan dengan bantuan orang lain atau di luar kuasa kita. Maka ketika kita menentukan pilihan yang kedua, disitulah kondisi yang sangat fatal yang tidak diharapkan oleh mazhab stoikisme. Mazhab stoikisme memberikan ajaran bahwa kehidupan harus dalam kontrol kita sepenuhnya. Apapun yang sedang kita impikan, apapun yang sedang kita harapkan, harus kita selesaikan, harus kita kerjakan berdasarkan kemampuan yang terdapat dalam diri kita. Mengapa demikian? Sebab kaum Stoa percaya bahwa emosi negatif yang menghancurkan manusia itu dihasilkan dari keputusan yang salah. Dampaknya hanya akan menghasilkan emosi yang merusak kebahagiaan kita sebagai seorang manusia. Misal, marah berlebihan, panik berlebihan, atau sedih yang berlebihan. Ya, stoikisme mengajarkan dengan memperbaiki nalar sedari dini, kita akan mampu mengendalikan perilaku dalam menghadapi berbagai perubahan keadaan. Sebab ketakutan ketika menghadapi berbagai peristiwa yang tidak kita harapkan itu sebenarnya lebih besar daripada akibat yang mungkin ditimbulkan dari peristiwa itu sendiri. Jadi, ingatlah prinsip utama Stoa kuno, yakni kita tidak bereaksi terhadap peristiwa. Kita bereaksi terhadap penilaian orang lain tentang peristiwa itu. Dan respon terbaik yang muncul sangat bergantung pada kualitas nalar yang kita miliki. Maka kita perlu berhati-hati sedari dini, melatih nalar kita untuk bereaksi secara positif, bereaksi secara proporsional, secara seimbang, menyikapi berbagai macam perubahan yang terjadi di sekitar kita. Jangan sampai kita terpengaruh, terdistract dengan keputusan yang justru salah bersumber dari opini publik, orang-orang yang berada di sekitar kita yang belum tentu benar adanya. Misal, sebuah contoh, kita sebagai seorang mahasiswa telah kuliah cukup lama waktunya. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 3 tahun setengah, ada yang 4 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu. Berjuang, kepingin segera lulus, namun setelah lulus dihadapkan pada kenyataan bahwa sulitnya untuk mencari pekerjaan. Orang-orang di sekitar kita tidak pernah memandang seberapa besar perjuangan yang kita raih untuk segera lepas dari status sebagai seorang pengangguran, misalnya. Padahal dalam waktu bersamaan kita sedang berjuang untuk melamar pekerjaan. Nah, disinilah yang saya maksudkan pentingnya kita belajar tentang mazhab stoikisme. Pada sebuah contoh, sebagai seorang mahasiswa yang baru lulus, melamar pekerjaan, mengapply surat lamaran ke berbagai macam perusahaan, belum mendapatkan respon apa-apa. Disitulah pentingnya kita memetik manfaat belajar stoikisme sedari dini. Mengapa? Sebab kita bisa membedakan. Misal ketika kita sedang menulis lamaran, mempersiapkan segala sesuatu persyaratan sebaik mungkin, itulah kemampuan internal yang dapat kita maksimalkan. Namun, ketika kita telah mengupayakan berbagai macam hal untuk menyusun sebuah konsep berkas lamaran yang baik, kita kirim perusahaan yang kita inginkan agar kita bisa diterima, belum tentu demikian. Setelah berbulan-bulan kita belum dapat panggilan, itu di luar kuasa kita.
Maka stoikisme mengajarkan hal-hal di luar kuasa kita tinggalkan. Jangan membuang energi untuk menghabiskan hanya sekedar berharap pada sebuah keadaan di luar batas kemampuan kita. Itu salah satu contoh sederhana betapa memahami stoikisme ini menjadi landasan penting untuk kita dapat menyusun berbagai macam keinginan, harapan tentang masa depan kita sebagai seorang manusia. Ya, sampai di sini kira-kira teman-teman sudah dapat memahami gambaran secara sederhana kan ya tentang stoikisme. Sekali lagi, stoikisme hanya membagi dua ruang lingkup wilayah kehidupan kita sebagai seorang manusia. Ruang lingkup yang dapat kita kuasai dan ruang lingkup yang tidak dapat kita kuasai. Maka ruang lingkup yang dapat kita kuasai kita maksimalkan sebaik-baiknya. Ruang lingkup kita sebagai seorang manusia di luar batas kemampuan kita, di luar kuasa kita, tinggalkan. Biarkanlah hukum alam bekerja sesuai sunatullahnya. Dan mengapa kemudian di awal saya sebutkan stoikisme menjadi pondasi yang sangat penting bagi kita untuk menyusun harapan, agar kita terhindar dari kegagalan yang sangat menyakitkan. Mengapa? Setelah kita memahami konsep stoikisme, tentu kita akan lebih berhati-hati menyusun harapan. Sebab harapan ini menjadi sebuah penyemangat, multivitamin bagi kehidupan kita untuk terus bersemangat menghadapi berbagai macam perubahan dan tantangan yang ada di depan kita. Selama kita masih memiliki harapan, maka seberat apapun masalah kehidupan tidak akan menjadi hambatan bagi kita dalam menjawab berbagai macam tantangan di masa depan. Namun kesalahan kita menyusun harapan akan mendekatkan kita pada kegagalan. Maka untuk itu rancanglah harapanmu mendekati 4 ciri-ciri yang akan saya sampaikan secara perlahan-lahan. Pertama, berharaplah sesuatu yang dapat kita capai secara rasional. Maksudnya bagaimana? Tentu ketika kita mencanangkan sebuah harapan tentang apa yang ingin kita capai, kita harus memiliki bekal ilmu dan pengetahuan agar dapat kita menyusun strategi serasional mungkin. Tentu tidak mungkin ketika kita sebagai seorang staf di kantor baru masuk, fresh graduate, dalam waktu pengabdian yang tidak begitu lama, tiba-tiba kita mengharapkan untuk menjadi seorang CEO. Tentu itu hal yang mustahil. Kita belum memiliki ilmunya, kita belum memiliki pengetahuan bagaimana caranya menjadi seorang CEO yang baik. Maka apa yang bisa kita lakukan dalam batas kontrol kita sebagai seorang manusia biasa? Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kerjakan tugas kita sebagai seorang staf sebaik mungkin. Maka hasilnya, biarkanlah proses yang menjawab, waktu yang menjawab. Jikapun suatu saat nanti kita mampu menjadi seorang pemimpin di perusahaan, itu adalah bonus karena kita telah bekerja sebaik apa yang diharapkan oleh manajemen perusahaan. Ciri yang kedua, berharaplah sesuatu yang dapat kita kontrol. Tentu kita tidak mungkin menggantungkan harapan di luar batas kemampuan yang kita miliki. Artinya bagaimana? Ketika kita menggantungkan sebagai sebuah harapan yang akan kita wujudkan, maka lengkapi dengan keterampilan yang kita miliki. Stoikisme mengajarkan kepada kita untuk membekali diri kita sebanyak-banyaknya dengan keterampilan, dengan pengetahuan, dengan bekal apapun yang dapat memaksimalkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Sebab ketika kita telah memaksimalkan kemampuan yang ada dalam diri kita, kita secara otomatis akan secara perlahan memaksimalkan kemampuan dengan tidak kemudian menggantungkan harapan kepada orang lain. Tentu jikapun kita mengharapkan sebuah kebahagiaan dengan sendirinya, kita tidak berharap pada orang lain. Kita dapat memaksimalkan kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri. Yang ketiga, berharaplah sesuatu yang menurut kita itu penting. Tentu fatal ketika kita berharap dapat meraih satu hal yang tidak penting dalam hidup kita. Penting bagi saya belum tentu sama dengan penting menurut teman-teman sekalian. Setidaknya menurut saya, penting itu memiliki korelasi yang sangat kuat dengan produktivitas. Maka menurut saya, jadilah orang yang produktif, jangan jadi orang yang sibuk. Karena sibuk belum tentu produktif. Berangkat pagi, pulang malam, belum tentu kemudian menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadilah orang yang produktif.
sebaik mungkin. Definisi produktif menurut saya setidaknya apa yang kita kerjakan dapat memberikan dampak positif, tidak hanya kepada diri kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan orang-orang di luar sana yang tentu berhubungan dengan apa yang kita kerjakan. Ciri yang keempat, berharap sesuatu yang bisa diterima oleh lingkungan sosial kita, tentu yang cocok dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh lingkungan sekitar kita. Kalau kita pahami secara parsial, maka seakan-akan kalimat ini bertolak belakang dengan mazhab stoikisme. Stoikisme mengajarkan agar tidak tergantung dengan orang yang ada di sekitar kita. Maka kenapa kita mengharapkan untuk menggantungkan sebuah harapan yang dapat diterima oleh lingkungan sekitar kita? Maksudnya adalah kita tidak bisa terlepas dari kontrak-kontrak sosial. Maksudnya kita ini terikat dengan hukum alam. Kita tidak mungkin menabrak arus yang telah tercipta di lingkungan sosial kita, nilai-nilai moral yang tertanam jauh sebelum kita ada di lingkungan tersebut. Maka tidak mungkin kita berseberangan, berbeda pemahaman konsep nilai moral dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu kita mungkin sebagai seorang pekerja tidak mungkin memiliki angan-angan atau harapan bagaimana caranya kita bisa mengambil sesuatu yang bukan menjadi milik kita dari perusahaan. Tentu itu akan berseberangan dan akan berbenturan. Tentu stoikisme tidak mengajarkan hal demikian. Mungkin sebagai seorang karyawan yang baik, maka kita harus memaksimalkan apa yang kita miliki, mengerjakan sebaik mungkin apa yang bisa kita kerjakan untuk mewujudkan setidaknya target pribadi kita sebagai seorang staf di perusahaan yang kita jalani sehari-hari. Ya, hanya karena proses kita lebih lama daripada orang lain, maka bukan berarti kita mengalami kegagalan. Maka teruslah berproses sebaik-baiknya, semampu yang kita bisa lakukan. Setidaknya ini sharing singkat saya tentang stoikisme, harapan, dan kegagalan. Maka semoga ada guna dan manfaatnya buat saya, terutama bagi keluarga-keluarga yang saya sayangi dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Pun demikian dengan teman-teman, semoga ada value yang bisa didapatkan dari gambaran singkat tentang apa yang telah saya sampaikan di vlog pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.